Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim menghikayatkan tentang apa tujuan kita di muka bumi ini. Allah berfirman, afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwasanya kalian hanya diciptakan begitu saja, abasa, sia-sia, wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak dikembalikan? Apakah mereka-mereka yang di luar sana menyangka bahwasanya mereka hanya terlahir di kehidupan dunia ini, lalu berusaha untuk mengejar kehidupan dunianya, berusaha untuk memperkaya dirinya, mempertinggi jabatannya, memperbesar rumahnya, dan memperbanyak anggotanya, karyawannya, dan seterusnya. Lalu setelah mereka mati, mereka mengatakan ini tempat peristirahatan terakhir. La wallah. Sungguh Allah berfirman, wa antum ilaina la turja'un. Dan betul-betul mereka menyangka mereka tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai seorang hamba, kita harus tahu siapa kita, ikhwani fillah. Kita bukan malaikat yang Allah berfirman la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang mana malaikat tidak akan pernah berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka melakukan apa yang Allah perintahkan. Mereka melakukan apa yang Allah perintahkan. Tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bukan hewan. Kita bukan bahimah, ikhwani fillah. Kita diperintahkan, kita dilarang. Sedangkan apa itu hewan, ikhwani fillah? Mereka hanya ya'kulu wa yashrabu wa yankihu wa yanamu thumma yamutu. Mereka hanya makan. Hewan hanya tahu makan, ikhwani fillah. Tahu minum. Kemudian tahu nikah. Kemudian tahu tidur. Kemudian suatu mereka mati. Apakah begitu kita, ikhwani fillah? Tidak. La wallah. Allah memerintahkan kita. Perintah pertama dalam Al-Quran yang Allah perintahkan kepada kita. Ya ayyuhan nas. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Wahai sekalian manusia. Sembahlah Allah. U'budu rabbakum. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mana Allah Azza wa Jalla menciptakan kita. Dan menciptakan orang-orang sebelum kita. La'allakum tattaqun, agar supaya kita menjadi orang yang bertakwa, ikhwani fillah. Itulah tujuan kita, ikhwani fillah. Itulah bukti bahwa siapa kita di bumi ini, ikhwani fillah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Selain Allah memerintahkan kepada kita untuk menyembahnya menjadi tujuan siapa kita. Kemudian Allah dengan rahmatnya, Dia mengutus kepada kita Nabi, Rasul, yang dengannya kita mengikuti jalannya. Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami mengutus di setiap umat Rasul, ada utusan. An ibudullah, yang mana Rasul itu datang kepada umat. Mereka mendakwahkan an ibudullah, sembahlah Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Jauhilah sesembahan-sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Allah mengutus kepada kita Rasul agar kita mengikutinya, ikhwan fillah. Agar kita mengikuti cara beribadahnya, cara bermuamalahnya, cara beliau dalam hidup sehari-hari. Lalu lihatlah ikhwan fillah, fenomena di sekarang ini. Banyak orang-orang yang mengatakan saya muslim.
KTP saya Islam. Lalu apakah betul tindak pelakunya, tindak perilakunya, perbuatannya, amalan-amalannya betul dia Islam, mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati." Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku, jalanku, metodeku, prinsip hidupku. Wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdi, dan sunnah khalifah-khalifah setelahku yang diberikan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajiz. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita harus tahu bahwa kita di bumi ini, ikhwani fillah, tidak kekal lama. Setelah kita tahu bahwa kita di bumi ini untuk menyembah Allah Azza wa Jalla, setelah kita tahu bahwa kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulnya, harus kita tahu bahwa ikhwani fillah, ketika kita beriman kepada Allah, kita mengatakan amantu billah atau amanna billah, ujian-ujian akan menimpa kita. Lambat atau cepat ujian akan menimpa kita. Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya apakah manusia menyangka, mereka mengatakan amanna billahi, mereka mengatakan aku beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji. Ingatlah ikhwani fillah, kehidupan sehari-hari menjadi seorang hamba, kita diperhadapkan dengan berbagai ujian dan cobaan. Allah menciptakan dosa, Allah menciptakan iblis dan yang lainnya dari maksiat-maksiat agar itu menjadi ujian bagi kita seorang hamba, ikhwani fillah. Yang mana iblis berkata, "Summa la'atiyannahum min baini aydihim." Kemudian aku akan mendatangi mereka para hamba dari depan-depan mereka. Wa an aymanihim, dari kanan mereka, wa an shimalihim, dan dari kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan hampir-hampir engkau tidak mendapatkan dari hambamu yang betul-betul bersyukur. Inilah ujian ketika kita tahu siapa diri kita yang sebenarnya, ikhwani fillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah kedua ini saya akan menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pegangan kita di kehidupan dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Peganglah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababa qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Manfaatkanlah masa muda kita, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebelum datang masa tua kita yang mana kita sudah tidak mampu, kita sudah tidak kuat seperti masa muda dulu. Wa faragaka qabla syughlik, dan masa luangmu, waktu luangmu di mana engkau memiliki banyak kesibukan sebelum datang masa kesibukanmu. Wa ghinaka qabla faqrik, dan masa di mana engkau memiliki harta, memiliki banyak kemampuan dan harta sebelum datang masa kefakiranmu. Wa sihhataka qabla saqamik, dan masa sehatmu ketika engkau masih mampu, masih kuat untuk beribadah. Qabla saqamik, sebelum datang masa sakitmu yang di mana engkau tertahan karena sakitmu untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, wa hayataka qabla mautik, masa hidupmu selagi engkau masih ada di bumi ini, selagi engkau masih menghembuskan nafasmu sebelum datang masa kematianmu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ikhwani fillah, manfaatkanlah hidup kita yang singkat ini. Yang mana di zaman sekarang, zaman kita ini adalah zaman-zaman yang penuh fitnah. Yang mana Rasulullah bersabda, "As-sabiru fi dini kal qabidu 'alal jamr." Yang mana pada masa ini adalah masa yang di mana orang bersabar di atas agamanya, yang betul-betul mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya. Orang yang bersabar di atasnya seperti orang yang menggenggam bara api. Ikhwani fillah, lihatlah kejadian-kejadian yang saat ini, ikhwani fillah, betapa banyak orang yang jauh dari agamanya. Maka wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu agama dan memberi nasihat, mengajarkan kepada orang-orang terdekat kita, orang-orang di sekeliling kita. Dan yang paling tepat, yang paling wajib bagi kita adalah keluarga kita sendiri, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan terakhir, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang hadis-hadis di zaman-zaman fitnah, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil amali fitanan." Bersegeralah kalian mengamalkan amalan-amalan baik sebelum datang masa-masa fitnah, ikhwani fillah. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Yang mana di zaman itu ada seorang laki atau seorang perempuan yang di pagi harinya dia mukmin, dia beriman, dia betul-betul menjalankan syariat Allah. Wa yumsi kafira, dan di sore harinya betul-betul dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yumsi mu'minan, dan ada lagi orang yang di mana di masa sorenya atau di waktu sorenya dia betul-betul beriman kepada Allah.
Dia melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Wa yusbihu kafira, dan di pagi harinya dia betul-betul kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillahi min zalik. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Innallaha la ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.